Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba untuk sekedar untuk menyapa aja lah kepada saudara saya Nandar, yang mana dalam talentanya pada saat ini saya sangat apresiasi sekali. Sebagai seorang muslim, dia mampu untuk membangkitkan gairah para saudara-saudara yang lain untuk ikut dalam kancah perdebatan-perdebatan atau pembelaan-pembelaan dalam ajaran Islam itu sendiri. Oke, memang selama ini saya lihat talenta Bang Nandar selain aktif di WA perdebatan-perdebatan, baik itu dalam WA grup maupun WA Facebook. Nah, kemudian di dunia per-YouTubean mampu untuk membuat heboh para sang apologet dari di luar Islam dan para sang debater yang mampu untuk menghentakkan dunia per-YouTubean. Saya apresiasi sekali oleh Bang Nandar ini. Bagaimanapun itu suatu talenta yang saya anggap sangat positif sekali. Saya lihat Anda mampu Bang Nandar untuk menggelar, setidaknya membuat ring bergetar gitu loh. Ring bergetar. Artinya tanda-tanda untuk perdebatan untuk semakin ramai, semakin diminati oleh orang-orang itu, agar menghidupkan suasana yang sempat vakum. Sempat saya nyangka tidak ada dari saudara-saudara saya yang mampu kembali bangkit. Makanya saya biasa menganggapin menanggapin video dari sang debater dari di luar Islam. Nah, karena Anda ini sekarang dari saudara saya sesama Islam, saya sangat mengapresiasi sekali. Nah, oke, untuk selanjutnya saya dengar dulu dari argumen Anda di video ini. Oke, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Yonatan Nandar atau Abu Muhammad Asgar. Pada kesempatan video kali ini saya akan menanggapi beberapa review dari teman-teman Kristiani. Yang pertama adalah Sang Debaters, yang kedua adalah Luis Prasetyo, dan yang ketiga adalah Bapak Deki Kodas. Ya, sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 120, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walang tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Artinya tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada umat Islam, sehingga umat Islam mengikuti milah, mengikuti ajaran, mengikuti agama mereka. Ya, oleh karenanya sudah tak asing lagi berbagai syubhatan, berbagai fitnahan mereka lontarkan kepada umat Islam. Ya, untuk apa? Untuk mengkerdilkan keimanan dan keyakinan kita. Ya, oleh karenanya mari dukung channel ini agar terus berkembang sehingga dapat mengcounter segala syubhatan, segala fitnahan mereka. Dan kita bisa mewartakan kepada mereka bahwa firman Tuhan katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kullu ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah ketika kebenaran itu datang, maka kebatilan itu pasti akan lenyap. Islam datang adalah sebagai sebuah kebenaran. Nabi Muhammad datang adalah sebagai sebuah pewarta kebenaran yang dijanjikan oleh Yeshua HaMasiah sebagai Periklitos, sebagai Parakletos, ya. Sebagaimana firman Tuhan katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Dengan agama yang benar itu semua agama akan dikalah.
mengatakan walaupun orang-orang yang musyrik, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah, tidak menyukainya. Pertama yang ingin saya tanggapi adalah Rudy Yohanes sang debater. Ya, kalau kita melihat ya di dalam perspektif, dalam sudut pandang, di dalam kacamata psikologis, rupanya Rudy sang debater ini sudah down mentalnya, sudah terjatuh dia. Ya, terakhir ya saya berdebat dengan dia ketika dia bertanya tentang Nuh. Ya, apakah di dunia ini ada dua Nuh? Nah, setelah itu kemudian beliau tidak sama sekali memberikan kesempatan untuk berdiskusi kembali, padahal masih ada satu sesi bagi saya untuk bertanya. Di dalam judul video YouTube Sang Debaters, di situ tertulis Nandar SHMH semakin tidak karuan, sampai umur Yohanes pun ditanya. Inilah pertanyaan yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Ya, padahal pertanyaan ini akan meluluh lantahkan keyakinan mereka. Ya, tentu ini akan terjawab ketika nanti saya berdiskusi dengan Rudy Yohanes sang debaters, dengan catatan yang bersangkutan tidak memotong ucapan saya ketika saya memaparkan dan menjelaskan tentang esensi dari pertanyaan saya ini. Ya, jadi tolong ya sampaikan kepada sang debaters ketika nanti kita berdiskusi, diberi waktu kepada kedua belah pihak, saya dan dirinya masing-masing 3 menit ya, atau 5 menit untuk bertanya dan 5 menit untuk menjawab. Saya heran dengan Luis Prasetyo ini ya. Saya itu menantang debat Anda lewat Skype. Kenapa Anda malah mereview saya? Ya, sekali lagi saya tantang Anda berdebat lewat Skype. Jangan. Oke, saya ikut nimbrung dulu si Bang Nandar ya. Kemarin memang Bang Luis itu sempat pernah dia sudah bicara lewat Skype dengan sang debater. Berarti dia sudah punya tempat di sana, sudah dia punya aplikasinya untuk menghubungi Anda. Tinggal Anda komunikasikan kembali dengan Bang Luis. Saya yakin akan bisa terwujud itu, karena dia sempat pernah berkomunikasi, berdebat di sang debat dengan sang debater di video-video sebelumnya. Ada satu lagi Bang Nandar yang ketinggalan ini, yang sering kelihatannya, yang juga cukup talenta ini. Dari Bang Alek, Anda ketinggalan nih. Bang Alek juga ini kelihatannya sangat cukup talenta dia untuk ikut dalam dunia perdebatan begini gitu loh. Saya sangat apresiasi kepada Anda ini sebagai kuda hitam yang mampu untuk membuat sesuatu yang di luar hitungan mereka, termasuk umur Yohanes itu memang agak di luar hitungan mereka. Anda menanyakan umur usia Yohanes tersebut gitu loh. Nah, itu tinggal digalakkan kembali untuk Bang Diki bagaimana itu nanti menghadapinya. Siapkan persiapan untuk membuat pertanyaan yang di luar dari pikiran mereka, sehingga tidak bakal terjawab oleh mereka gitu loh. Oke, saya lanjut dulu untuk Bang Nandar ini. Oke, lanjut ya. Pandai berretorika di dalam monolog ya. Ayo kita diskusi 2 arah. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepadamu. Tanggapan saya yang ketiga adalah kepada yang terhormat Bapak Deki Kodas. Saya cukup mengapresiasi atas review yang Anda buat, Pak Deki Kodas, akan tetapi saya akan lebih mengapresiasi lagi ketika Bapak Deki Kodas ya bersedia untuk berdiskusi 2 arah dengan saya. Saya tunggu Bapak dan saya akan memberikan waktu terbaik untuk Bapak jika Bapak mampu dan bersedia berdiskusi dengan saya. Kalau saya perhatikan ya komentar-komentar di channel YouTube saya ya, teman-teman Kristiani ini justru banyak yang merekomendasikan saya berdebat dengan Christian Friends ya.
karena mereka sadar betul Christian Friend Indonesia yaitu Rudy Yohana sang debaters sudah terkalahkan, dan kemudian Gracia Avela pun tidak memiliki kompetensi dan tidak selevel dengan saya karena dia tidak bisa baca Quran, karena dia tidak bisa bahasa Arab, karena dia tidak bisa bahasa Ibrani, karena dia tidak bisa bahasa Yunani. Modal dia adalah setumpuk buku dan tulisan Arab yang tertempel di baju. Buku itu untuk dibaca, bukan untuk dipamerkan. Belum tentu itu dibaca semua oleh Anda. Baju juga fungsinya untuk dipakai, bukan untuk dipamerkan. Oke, Bang Nandar, satu lagi nih yang ketinggalan yang kelihatannya cukup talenta juga di dunia perdebatan ini. Selain Bang Alek juga itu Bang Albert Kurniawan itu. Albert Kurniawan juga itu kelihatannya bertalenta juga untuk mengikuti dalam dunia perdebatan ini gitu loh. Coba disapa-sapa juga Bang Albert itu sama Bang Alek itu. Siapa tahu dia ikut itu. Tapi jangan lupa itu Tamparagi itu malu-malu kucing itu kelihatannya Tamparagi. Coba disapa-sapa juga Tamparagi itu. Itu kelihatannya malu-malu kucing, dia bisa ikut juga itu. Oke, Bos, lanjutkan dulu, Bang. Itu pesan saya kepada teman-teman Kristiani yang merekomendasikan saya berdebat dengan CV, ya silahkan bantu channel ini berkembang agar banyak yang terberkati. Kalau dilihat oleh 100 orang, 500 orang ya sedikit, nggak ngefek. Ya Zakir Naik aja kalau mau berdiskusi dengan beliau harus ada 10 juta orang. Makanya saya juga memberikan syarat, ya. Kalau memang CV berani, ya, atau Anda minta request agar saya berdebat dengan CV, syaratnya harus ada 100.000 subscriber baru, ya, saya akan berdebat dengan CP. Ingat loh ya, perkataan saya ini didengar oleh kaum muslimin, ya, saya tidak mungkin mengingkari janji ini. Oke? Demikian ya video ini saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, tadi tanggapan saya mengenai Sang Nandar. Itu namanya Bang Sang Nandar namanya. Memang dia baru ini dalam dunia perdebatan-perdebatan. Memang selama ini saya dengar dan saya sering lihat di grup aja, di grup WA grup, di Facebook. Tapi dalam dunia ini dia sudah bertalenta di dunia perdebatan YouTube. Nah, tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para di luar ajaran Islam, dengan ini saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sependapat, tidak terhormat atau kurang apapun dalam hal ini. Ini hanya untuk menyemarakan atau meramaikan dunia perdebatan tentang khususnya dalam bidang agama. Jadi saya tidak ada bermaksud apapun dalam hal ini, semata-mata untuk menggairahkan dunia per-YouTubean, dunia perdebatan, dunia agamis, untuk memoles wawasan-wawasan keagamaan yang termuat dalam baik dalam Islam, ajaran Kristen maupun dalam ajaran-ajaran yang lain. Itu tujuan saya dalam dunia pendapat ini. Artinya saya tidak ada menghasilkan apapun, untuk mengharapkan apapun dalam hal ini, mau mencari kemenangan pun tidak. Saya hanya menambah wawasan, menggairahkan dunia per-YouTubean, memberi semangat teman-teman saya yang muslim untuk lebih bergairah lagi di bidang per-YouTubean seperti saudara-saudara saya di luar agama Islam yang juga kelihatannya sangat antusias sekali dalam dunia per-YouTubean ini, sehingga mampu menguasai dalam lini ini gitu loh. Itu yang saya akui, supres. Makanya dalam hal ini kuda hitam saya cocok gelarkan kepada Sang Nandar ini. Sang kuda hitam saya lihat kan, artinya sesuatu yang di luar hitungan saya, dia mampu untuk menggairahkan para debater apolog dari luar Islam yang mampu terhipnotis dengan kedatangan Sang Nandar ini gitu loh. Terbukti
dari pertanyaan dia yang memang sangat sulit dijawab, yaitu usia Yohanes gitu loh. Usia Yohanes itu mampu menggetarkan dunia persilatan gitu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf semua teman-teman. Apapun ini cuma sebagai gairah kita untuk meningkatkan semua dunia per-YouTubean. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.